wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2 semuanya? Kembali lagi kita bertemu ya di sini di channel YouTube Wari. Nah, hari ini kita belajarnya ditemani oleh beberapa teman kalian nih. Mungkin beberapa di antaranya kalian sudah kenal ya. Yang menemani kita Ilham dan Sahia. Ya, mereka tampaknya bahagia sekali nih anak-anak. Sedang lompat-lompat. Ya, mereka yang akan menemani kita hari ini. Kenapa ya mereka tampaknya bahagia sekali anak-anak? Ya, mungkin karena kemarin mereka memenangkan kuis yang hadiahnya coklat dan kalender. Jadi mungkin mereka bahagia sekali nih anak-anak. Ya, jadi hari ini kita ditemani mereka ya. Tapi tunggu dulu deh. Di belakang Ilham ada superhero nih, ada yang memakai kostum warna biru. Tampaknya dia juga bahagia ya anak-anak, lucu sekali ini dia lompat-lompat, berputar. Ya, dia tampaknya sedang sedang olahraga ya anak-anak ya. Coba kita lihat kostumnya terlebih dahulu. Dia menggunakan topeng warna hitam, kostum warna biru, dan inisialnya tulisan P ya anak-anak ya. Hari ini ibu belum memberi nama ya si superhero ini. Nanti di pembelajaran selanjutnya ibu beri nama ya. Sekarang ibu belum dapat nih namanya yang cocok untuk si superhero ini. Coba kita lihat ya, mereka ini sedang olahraga ya anak-anak ya. Mereka sedang olahraga. Superhero ini mungkin mau olahraga karena perutnya yang gendut ya anak-anak yang lucu ini nih. Mungkin dia mau mengecilkan perutnya jadi supaya langsing, jadi dia lompat-lompat. Ya, jadi supaya badan kita sehat, kita juga harus olahraga. Seperti Sahia dan Ilham nih, mereka juga lompat-lompat, mereka bergerak sana kemari ya, karena mereka sedang ada di mana nih? Di pedesaan yang udaranya sejuk dan segar ya. Karena pagi-pagi itu pasti udaranya segar. Jadi kalian bisa olahraga di pagi hari. Bagus ya anak-anak olahraga di pagi hari. Jadi kalian contoh nih mereka olahraga juga. Jadi kalau kalian bangun pagi, bangunnya subuh ya anak-anak ya, biar sekalian sholat subuh juga. Jangan lupa sholat subuhnya. Setelah kalian sholat subuh, kalian bisa olahraga, menggerakkan tangan, kepala, dan kaki seperti yang kita pelajari di pembelajaran sebelumnya ya. Menggerakkan kaki dan tangan itu termasuk olahraga juga supaya tubuh kita sehat. Kita contoh nih mereka nih, kita olahraganya dengan riang dan senang ya. Selain olahraga supaya tubuh kita sehat, apalagi anak-anak selain olahraga, kita juga harus makan makanan yang bergizi. Seperti apa contohnya? Seperti sayur dan buah-buahan. Jadi jangan males ya makan buah-buahan, itu sehat supaya badan kita jadi sehat. Kalau badan kita sehat, penyakitnya juga takut ya. Jadi supaya badan kita tidak terkena penyakit, makan makanan yang sehat. Dan anak-anak juga jangan lupa juga jaga kebersihan ya, karena kebersihan itu juga menjauhkan kita dari penyakit. Kalian harus menjaga kebersihan seperti contohnya mencuci tangan. Kalian harus rajin mencuci tangan. Seperti kalian dari luar, kalau dari luar kalian segera cuci tangan, atau memegang sesuatu yang kotor, kalian juga mencuci tangan ya. Jangan lupa mencuci tangannya juga. Sela-sela jari dicuci ya, dikenakan air dengan air mengalir. Selain mencuci tangan, kalian juga jangan lupa nih, biasanya nih kalian suka males nih kalau di rumah, jangan lupa mandi. Mandinya 2 kali sehari ya, karena kita di rumah bukan berarti kita tidak mandi ya, karena kalau tubuh kita bersih, penyakitnya juga takut. Jadi selain olahraga, makan makanan yang sehat, dan juga kalian juga harus mandi ya, menjaga kebersihan tubuh ya anak-anak ya. Jadi jaga kesehatan. Dan kalau kalian terpaksa keluar,
jangan lupa gunakan masker ya anak-anaknya, jangan lupa itu. Dan coba kita lihat anak-anak, si Ilham sama Sahia nih memakai seragam apa ya? Mereka memakai seragam putih merah. Biasanya putih merah dipakai setiap hari apa ya anak-anak? Biasanya hari Senin dan Selasa. Jangan lupa kalau hari Senin dan Selasa juga dasinya dipakai. Topi juga dibawa ya anak-anak ya. Kalau nanti kalian sekolah. Jadi walaupun kalian di rumah, kalian tidak lupa seragam yang kalian gunakan. Tetap ya kita mengingat seragam yang kita pakai. Jadi jangan lupa. Nah, dan berikutnya kalian juga jangan lupa nih, supaya seperti Ilham dan Sahia, jangan lupa kuisnya supaya bahagia seperti mereka, dapat coklat dan kalender. Ini bisa diikuti oleh siapapun ya, dari luar pun boleh ya, dari luar kelas 2C boleh umum juga. Jadi selain kelas 2C boleh dari kelas lain atau dari sekolah lain juga boleh, dan juga boleh diikuti oleh umum ya. Jadi bebas. Nanti ada hadiahnya juga untuk pemenang umum dan dari kelas 2C. Jadi jangan lupa nih kuisnya. Jadi supaya tidak lupa, kalian subscribe dulu ya channel Bu Ari yang ada gambar lonceng itu diklik. Tapi kalau sudah subscribe, jangan subscribe lagi, cukup sekali saja ya, supaya kalian tidak tertinggal kuisnya. Kalau kalian sudah subscribe, nanti ada notifikasi untuk pemberitahuan setiap pembelajaran Ibu tayang ya. Jadi kalian bisa ikut kuisnya, tidak tertinggal. Oke anak-anak. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan dan pembelajarannya beserta kompetensi dasarnya ya. Jadi langsung saja kita belajar. Oke. Yang akan kita pelajari adalah tentang mengenal nilai pecahan uang logam dan uang kertas. Nah, kompetensi dasarnya adalah yang 35, menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. 4.5, mengurutkan nilai mata uang serta mendemonstrasikan berbagai kesetaraan pecahan mata uang. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah dengan memperhatikan gambar dan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan, membandingkan, serta mengurutkan pecahan uang secara cermat ya. Itu kompetensi dasar dan tujuannya. Kita langsung mulai pembelajarannya ya anak-anak. Kita akan mempelajari mengenal nilai pecahan uang logam dan uang kertas. Dan di sini kita masih ditemani saya dan Ilham ya. Dan mereka juga berada di rumah nih. Jadi kalian tetap di rumah, belajar bersama kita di sini ya. Yang akan kita pelajari lebih dahulu adalah tentang uang logam. Kenapa dibilang uang logam? Kenapa disebut uang logam? Karena bahan uang ini terbuat dari logam. Ada berbagai macam nilai rupiahnya ya anak-anak. Ini sudah Ibu urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi supaya kalian mudah mengingatnya dan membandingkannya. Jadi sudah Ibu urutkan. Dan dimulai dari uang 100 rupiah ya. Ini dari yang terkecil uang 100 rupiah, kemudian yang lebih besar ada 200 rupiah, berikutnya uang 500 rupiah, yang terakhir uang 1000 rupiah. Jadi ini uang yang masih berlaku ya, masih bisa kalian pakai. Hanya uang 100 rupiah dan 200 rupiah ini sudah jarang ya digunakan. Paling hanya dipakai saat kita belanja di minimarket atau supermarket ya, untuk kembalian. Dan uang 1000 rupiah ini masih bisa ya dipakai, nilainya masih sering dipakai sama kita ya.
Jadi kalau kalian sulit mendapatkan uang 100 dan 200 rupiah, kalian bisa lihat di sini nih ya. Lihat di layar sini uang 100 dan 200 rupiahnya. Ibu ulangi lagi anak-anak. Tadi kita sudah mengurutkan mata uang logamnya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi kita ulangi lagi, dari yang terkecil tadi 100 rupiah, kemudian 200 rupiah, selanjutnya 500 rupiah, dan terakhir 1000 rupiah. Jadi yang paling besar 1000, paling kecil ya atau terkecil itu 100 rupiah. Nah, kita akan mempelajari bagaimana cara menulisnya. Bagaimana menulisnya kalian di buku atau di kertas ya. Bagaimana cara menulis uang logam tersebut dalam tulisan dan bagaimana pula membacanya. Nanti kita pelajari satu persatu ya. Jadi kita mulai dahulu dari uang 100 rupiah. Nah, uang 100 rupiah bagaimana menulisnya? Menulisnya kalian tulis dahulu mata uangnya. Mata uang kita Indonesia itu mata uangnya rupiah, disingkat Rp. Nah, tulis dulu Rp, R-nya huruf besar, P-nya huruf kecil. Nah, tidak perlu diberi titik ya. Biasanya suka nulis titik, itu salah ya. Tidak perlu diberi titik. Jadi Rp, lalu kemudian tulis angkanya, nominal nilai uangnya 100 ya tadi nilainya. Kemudian diberi koma, jangan lupa komanya. Lalu tulis 2 angka 0 di akhir ya. Itu cara penulisannya. Dan bagaimana cara membacanya? Nah, kalian ikuti ya membacanya. Semua ikuti ibu. Baca 100 rupiah. Nah, itu cara membacanya. Kemudian kita beralih ke uang 200 rupiah. Nah, uang 200 rupiah ini bagaimana menulisnya? Menulisnya sama ya seperti tadi. Kalian tulis dahulu mata uangnya disingkat dari rupiah menjadi Rp. Kemudian bilangan angkanya ya, nominal uangnya 200. 200, kemudian tulis koma, terakhir tulis lagi 2 angka 0 di belakang ya, di belakang koma. Dan bagaimana membacanya? Ayo ikuti ibu bersama-sama ya anak-anak ya. 200 rupiah ya, dibacanya 200 rupiah. Berikutnya uang 500 rupiah. Bagaimana menulisnya? Nah, menulisnya sama, tulis dahulu mata uangnya Rp, kemudian nominal jumlahnya ya 500, kemudian koma, lalu terakhir 2 angka 0 di belakang koma. Nah, bagaimana membacanya? Membacanya ikuti ibu ya. 500 rupiah. Ya, kita ulangi lagi. 500 rupiah. Nah, terakhir kita ke uang 1000 rupiah. Lihat ya uangnya, uang logamnya 1000 rupiah. Bagaimana menulisnya? Ditulis, kalian tulis lebih dahulu mata uangnya Rp, kemudian nominal jumlahnya 1000, kemudian koma. Nah, terakhir jangan lupa tuliskan 2 angka 0 di belakang koma. Bagaimana membacanya? Kita baca bersama-sama ya. 1000 rupiah. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1000 rupiah. Selanjutnya, nah, uang 100 rupiah contohnya. Kenapa di belakang ini diberikan 2 angka 0? Nah, bilangan 0 di belakang koma ini menunjukkan nilainya bulat ya, tidak ada koma. Jadi 100 rupiah bulat. Nah, itu ya anak-anak cara membaca uang logam.
Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah macam-macam uang kertas ya anak-anak. Uang kertas yang masih berlaku di Indonesia sesuai Peraturan Bank Indonesia nomor 21/10/PBI/2019. Di sini ada bermacam-macam uang kertas yang terdapat gambar pahlawan-pahlawan kita ya, pahlawan dari Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah uang Rp1.000. Uang Rp1.000 ini terdapat gambar pahlawan dari Aceh, Cut Mutia. Ya, beliau adalah pahlawan dari Aceh. Uang berikutnya uang Rp2.000. Uang Rp2.000 ini terdapat gambar pahlawan juga ya, pahlawan kita Muhammad Husni Tamrin. Selanjutnya uang Rp5.000. Uang Rp5.000 ini juga ada gambar Idam Khalid ya, pahlawan dari Indonesia juga. Selanjutnya uang Rp10.000. Uang Rp10.000 ini terdapat gambar Franz Kasiepo yang ada ininya ya anak-anak. Sengaja ibu tambahkan panjang dan lebar uang kertas Rp10.000 ini. Panjang uang kertas ini 14,5 cm dan lebarnya 6,5 cm ya. Sekedar tambahan ilmu pengetahuan saja buat kalian. Selanjutnya uang Rp20.000. Uang Rp20.000 ini ada gambar pahlawan juga, Sam Ratulangi. Selanjutnya uang Rp50.000. Uang Rp50.000 ini terdapat pahlawan kita ya, Juanda Kartawijaya. Selanjutnya uang Rp100.000. Nah, kalau ini kalian pasti sudah mengetahui ya, ada gambar proklamator kita Pak Soekarno dan Muhammad Hatta ya. Jadi tadi adalah uang-uang kertas yang masih berlaku di Indonesia ya anak-anak ya. Kalian sudah mengenal beberapa pecahan uang kertas ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara penulisan dan cara membaca uang kertas yang tadi sudah kita pelajari ya anak-anak. Bersama si superhero ini ya, yang lucu ini yang akan menemani kita. Dan ibu mulai dari contoh uang Rp1.000 ya. Uang Rp1.000 ini bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya kalian tulis dahulu mata uangnya, rupiahnya ditulis Rp. Kemudian tulis nominal angkanya ya, nominal nilai mata uangnya tadi Rp1.000. Tulis 1000, komanya jangan lupa, lalu kemudian angka 0 di belakang koma. Dan jangan pakai titik ya di belakang Rp-nya. Rp-nya tulis Rp langsung ke nominal nilai mata uangnya tadi 1000,00. Dan bagaimana membacanya? Membacanya ikuti ibu ya bersama-sama ya. Rp1.000. Rp1.000. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya uang Rp100.000. Coba kalian hitung nolnya ada berapa 100.000? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Diingat ya, nolnya ada 5. Bagaimana menulis uang Rp100.000-nya? Menulis uang Rp100.000-nya sama ya. Caranya tulis dahulu mata uangnya Rp ya, disingkat Rp. Jangan pakai titik ya, langsung ke nominal angkanya. Nominalnya tadi berapa? 100.000. Ada nolnya ada 5 ya. 100.000 ini di digit kedua, di digit 0 yang kedua kalian beri titik ya. Untuk ratusan ribu atau puluhan ribu kalian beri titik di sini. Setelah digit kedua beri titik, lalu 3
nol berikutnya ditulis, jangan lupa koma, dan terakhir 2 digit nolnya jangan lupa ditulis ya anak-anak ya. Jadi ditulisnya Rp 100,00,00 ya. Jadi kalau misalnya puluhan ribu atau ratusan ribu, kalian beri titik di sini, bukan di belakang rupiahnya ya. Rupiah sama nominal 100 nya jangan diberi titik, titiknya di angka 100. Dan bagaimana membacanya? Membacanya kalian ikut ibu lagi ya. 100.000 rupiah. Sekali lagi 100.000 rupiah. Nah, itu ya anak-anak cara membaca dan menulisnya. Oh iya anak-anak, ada yang ingin ibu tambahkan sedikit ya untuk penulisan uang kertas 1.000 rupiah. Tadi ibu tidak menyebutkan setelah angka 1 diberi titik. Nah, harusnya tadi untuk penulisan uang 1.000 rupiah, kalian tulis dahulu mata uangnya rupiah, kemudian angka 1, lalu tulis titiknya, kemudian nolnya 3 kali, beri koma, dan terakhir tulis 2 digit nolnya ya. Memang setelah mata uang itu tidak diberi titik, tapi setelah angka 1 ini kalian beri titik ya. Begitu pula untuk jumlah 5.000 dan 10.000 itu juga kalian beri titik setelah angka 5-nya beri titik, dan untuk 10.000 10-nya kalian beri titik ya. Sama seperti tadi yang 100.000, 100-nya diberi titik, dan juga 50.000 kalian beri titik ya setelah angka 50-nya. Dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di buku tematik halaman 22, di situ lebih lengkap penulisannya ya, bisa kalian lihat di halaman 22 ya. Oke anak-anak, masih bersama Mr. Hero ya di sini ya anak-anak. Dia masih menemani kita nih di rumahnya Mr. Hero, dan dia masih semangat loh, masih lompat-lompat. Jadi kita tetap harus semangat ya anak-anak, walaupun di rumah tetap nih semangat seperti Mr. Hero ya. Nah, Mr. Hero ini akan menemani kita untuk belajar bagaimana cara mengurutkan pecahan uang, baik uang logam maupun uang kertas. Jadi ibu beri contoh di sini ada berbagai macam uang logam dan uang kertas, dan masih acak-acakan, belum berurut ya. Jadi bagaimana kita mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar, dan bagaimana pula mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi caranya misalnya nomor 1 ya. Nomor 1, bagaimana mengurutkan nilai uang dari yang terkecil ke nilai yang terbesar. Jadi caranya kalian tentukan dulu mana yang terkecil ya, yang ditanyakan dari yang terkecil ke terbesar. Kalian tentukan dulu, terlihat dari gambar di atas, mana yang lebih kecil, yang terkecil ya, yang paling kecil. Yang paling kecil kan 500 rupiah ya. Jadi kalian tulis dulu 500 rupiahnya. Lalu kalian cari yang lebih besar dari 500 rupiah mana. Yang lebih besar kan 1000. Nah, langsung tulis dan gambar uang 1000 rupiahnya. Lalu kalian cari lagi mana yang lebih besar dari uang 1000 rupiah. Yang lebih besar dari 1000 rupiah kan berapa? 2000 rupiah. Uang 2000 rupiah ini uang kertas ya. Langsung kalian tulis. Setelah itu cari lagi yang paling besar, yang terakhir ini, yang terakhir. Yang terakhir adalah uang 5.000 rupiah. Nah, semua sudah kita tulis. Jadi caranya supaya lebih mudah, kalian bisa
kalian silang ya, yang sudah kalian tulis di soalnya. Jadi kalian tahu mana yang sudah kalian kerjakan ya. Jadi sisanya yang belum. Begitu caranya ya anak-anak. Nah, sekarang yang nomor 2. Bagaimana mengurutkan nilai uang dari yang terbesar ke paling yang kecil ya. Ke terkecil tuh bagaimana? Bagaimana mengurutkan nilai uang dari yang terbesar ke terkecil? Kalian tentukan dulu, sama seperti tadi, kalian tentukan dulu yang terbesar. Kan yang ditanya ya dari yang terbesar ke terkecil. Kalian tentukan dulu yang paling besar yang mana. Yang paling besar adalah uang Rp5.000. Kalian tulis atau kalian gambar uang Rp5.000-nya. Lalu kalian cari yang lebih kecil dari Rp5.000 ya. Yang urutannya lebih kecil dari Rp5.000. Yang lebih kecil dari Rp5.000 adalah uang Rp2.000. Tulis lagi, kalian gambar. Nah, yang sudah kalian coret. Jadi biar gampang ya. Kalian coret yang gambar di atas kalau sudah. Kemudian cari yang lebih terkecil lagi dari Rp2.000. Nah, yang lebih kecil dari Rp2.000 tadi adalah yang Rp1.000. Kalian gambar. Nah, terakhir cari yang lebih terkecil dari Rp1.000 tadi. Terakhir adalah uang Rp500. Nah, tadi kan hanya 4 ya, 4 gambar. Berarti sudah ya. Kalian bisa melihat. Jadi uang yang paling besar adalah uang Rp5.000. Sedangkan yang paling kecil, yang paling terkecil ini yang terkecil. Yang paling kecil atau terkecil adalah uang Rp500. Jadi sampai di sini mengerti ya anak-anak cara mengurutkannya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membandingkan nilai uang yang terbesar atau termahal dan yang terkecil atau termurah ya. Di sini ada contoh soal, ada 3 benda. Nanti kalian akan memperbandingkan mana harganya yang lebih mahal atau lebih besar, atau mana yang harganya lebih kecil atau lebih murah. Di sini ada pertanyaannya yang sudah Ibu berikan. Jadi nanti kalian tebak nomor 1 sampai nomor 4. Pernyataan tersebut mengenai harga barang benar atau salah ya. Ibu sebutkan nomor 1 soalnya. Harga barang Rp2.000 lebih mahal dari harga Rp5.000. Benar atau salah, tebak. Nomor 2, harga barang Rp1.000 lebih mahal dari harga Rp5.000. Tebak benar atau salah. Nomor 3, harga barang Rp5.000 lebih mahal dari harga Rp1.000. Benar atau salah. Nomor 4, harga barang Rp1.000 lebih murah dari harga Rp2.000. Nah, kalian tebak jawabannya. Nanti Ibu akan berikan jawabannya. Kalau jawabannya silang merah itu salah ya. Tapi kalau jawabannya cek tanda V, cek, berarti jawabannya benar ya. Perhatikan. Contoh di atas tadi, kalian bisa menentukan mana barang yang paling murah atau termurah, mana barang yang paling mahal atau termahal. Kalian bisa lihat di nominal harganya ya. Lihat dari jepitan harganya Rp2.000, pita harganya Rp1.000, bando harganya Rp5.000. Mana yang paling kecil nilainya? Nah, yang paling kecil kan Rp2.000. Jadi barang yang paling murah adalah jepitan ya. Dan barang yang paling mahal yang mana? Barang yang paling mahal tentunya yang nilai rupiahnya lebih paling tinggi. Nah, yang paling tinggi harganya yang mana? Yang paling tinggi adalah bando. Bando karena bando itu harganya berapa? Rp5.000. Jadi kalian bisa ya menentukan mana benda yang paling mahal, mana yang paling murah.
Ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana mengurutkan, memperbandingkan, dan menulis serta membaca uang kertas dan uang logam ya. Jadi nanti kalau di soal ini ada gambar uang kertas dan uang logam, kalian tidak bisa menggambarnya, kalian cukup untuk uang kertas kalian gambar kotak, tulis nilai rupiahnya, dan kalau uang logam kalian buat bulatan saja, tulis lalu kalian tulis nilai rupiahnya juga ya. Lalu kalau ada gambar seperti ini, ada satu ikat bayam, tempe dan mangga, kalian tidak bisa menggambarnya, cukup kalian sebutkan saja ya tulisannya. Satu ikat bayam seharga Rp1.000, tempe satu potong tempe seharga Rp2.000, mangga 1 kg mangga seharga Rp5.000. Jadi kalau kalian sulit menggambarnya, cukup tulis tulisannya saja ya. Nomor 1, kalian hanya disuruh menulis bagaimana cara penulisan dan cara membacanya. Nomor 2, kalian diminta mengurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi diurut ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan nomor 3 ditanya mana barang yang paling murah. Kalau yang paling murah berarti kan ditanya barangnya, jadi kalian sebutkan nama barangnya saja ya. Misalnya yang paling murah 1 ikat bayam, atau 1 potong tempe, atau 1 kg mangga. Sebutkan nama barangnya saja. Begitu juga nomor 4 ya. Nomor 4 sebutkan saja nama bendanya, mana yang paling mahal. Nomor 5 kalian urutkan ya dari yang paling mahal, dari paling mahal sampai yang termurah. Jadi diurut, oke? Sebelum kalian mengerjakan tugasnya, kalian berdoa dulu ya. Berdoa dulu sebelum mengerjakan tugas, dan setelah selesai ucapkan Alhamdulillah. Oke anak-anak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.